satu teman yang tadi saya sebutkan Oke. dari Perano dari Bintuni, dia pengen itu dia bangga Oke. karena dia bisa mendatangkan uang ke Papua, bukan membuang uang Papua keluar. Wow. Salam waras. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skorain. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali menurut saya, karena beliau punya tingkat pemahaman tentang Papua jauh lebih hebat daripada saya. Saya baca beberapa kali toh. Iya, Lama ketemu. jadi Oke. dengan saya panggilnya Kakak Pras saja ya. Oh, boleh. Oke, ya, Kakak Pras. Jadi beliau boleh dibilang punya andil yang besar juga untuk tanah Papua, mungkin lebih khusus di Bumi Kamoro ya. Di Timika, tujuh suku Timika. Kamoro, Amungme, Ya, kemudian juga ada suku Me, Iya, Dani iya. dan sebagainya. Ada 7 suku di Timika, di Oke. Kabupaten Mimika. Oke. Dan beberapa waktu juga ada di Bintuni. Oke. Dan beberapa saat ini ada coaching dengan salah satu lembaga Papua Paradise Center di Merauke. Oh, oke, asik. Ya, jadi punya pengalaman di untuk lembaga pengembangan ya, lebih banyak pengembangan. Jadi lebih mengerti soal bagaimana soal nasib bukan mungkin ada ketimpangan gitu kan. Itu mungkin nanti di sharing juga ya di diskusi ngobrol santai kita ini Pak. Jadi kita ngobrol santai aja Pak. Mungkin apa yang mau disampaikan gitu. Tapi sebelum kita jauh ke sana, nanti ada beberapa bagian selain dari apa pandangan Bapak terkait dengan masyarakat di sana gitu kan, mungkin bagian dari edukasi begitu ya. Terus mungkin ada pesan-pesan juga untuk teman-teman ya, saya begitu ya, sedangkan teman-teman Papua yang mungkin datang ke perantauan, kita sebagai perantauan harus seperti apa itu supaya ya ini bagian dari edukasi lah untuk kita, supaya ya kata pepatah ya, di mana bumi dipijak di situ di mana langit dijunjung ya, bumi dipijak langit dijunjung ya. Ya, itu. Baik itu Pak, mungkin sebelum kita ke sana mungkin ada perkenalan singkat ya, nama, asalnya dari mana dan berapa lama gitu. Terima kasih Kak Pascal. Jadi saya Jati Prastianto, kemudian saya ada nama baptis Eugenius. Saya asli Jogja, kelahiran tahun 71. Kemudian saya ada beberapa kali pengalaman ke wilayah Papua, walaupun tidak dalam durasi jangka waktu yang panjang begitu, tapi menurut saya cukup intens dan bisa sedikit memahami tentang kondisi, kemudian situasi dan seperti apa masyarakat Papua. Jadi tahun 2010-2011 saya ada bersama salah satu perusahaan. Kemudian saya menjadi salah satu konsultan di LPMAK di bidang ekonomi. Kebetulan waktu itu saya memegang 7 suku, utamanya di suku Me dan suku Amungme. Itu tahun 2010-2011 begitu. Kemudian tahun 2016-2017 saya ke Bintuni. Saya juga ada program di sana dengan beberapa masyarakat 7 suku di Bintuni. Kemudian terakhir ini saya membantu pengembangan kerangka mata pencaharian berkelanjutan untuk salah satu lembaga Papua Paradise Center di Merauke. Jadi saya ada beberapa pengalaman di situ, namun sedikit pengalaman ya nanti bisa saya bagikan. Mungkin ada orang yang lebih berpengalaman, tapi terima kasih sekali Pak Skalis memberi kesempatan kepada saya untuk ngobrol tentang teman-teman atau pengalaman kita di Papua. Gitu dulu. Baik Pak, menarik ya. Jadi ini ada tiga lembaga begitu dengan ini kan Papua ini kan luas gitu ya Pak ya. Merauke itu kan Papua Selatan, Timika Papua Tengah, terus Bintuni kan Papua Barat. Nah ini kan dari situ kan mungkin ada perbedaan karakteristik antara setiap suku ini atau tidak gitu sejauh pengamatan. Kalau saya melihat memang ada beberapa karakteristik yang berbeda.
walaupun juga ada lebih banyak kesamaan ya. Iya, Artinya bahwa mereka saat ini sedang, menurut saya mereka sedang bersama-sama menata diri, terutama untuk membangun bagaimana mereka bisa mencapai kesejahteraan mereka dari setiap sumber daya atau setiap potensi yang ada di mereka. Dan ada perbedaan karakteristiknya memang dari sisi istilahnya budaya, kemudian juga temperamen ketika mereka menerima masyarakat dari luar seperti apa memang berbeda. Kalau yang dengan Papua Paradise di Merauke, karena kondisi COVID ini kami lebih banyak berinteraksi dengan online. Kemarin kita dengan melalui beberapa media link, Zoom atau media yang lain kita berkomunikasi. Tetapi saya berterima kasih juga karena walaupun masih dalam ada menggunakan online, tapi kami juga bisa membaca beberapa karakter, beberapa kelebihan mereka, bagaimana mereka harus berjuang untuk menata, memperoleh kesejahteraan mereka melalui potensi-potensi alam yang sumber daya alam yang mereka sedang kembangkan saat ini. Ya. Kalau di Bintuni saya pikir itu salah satu tempat yang relatif aman ya, maksudnya penerimaan mereka juga sangat bagus dan mereka juga lebih banyak atau lebih lama mungkin berinteraksi dengan dunia luar. Tapi kalau di Timika luar biasa dinamikanya, walaupun juga saya melihat ketika kita masuk dan mereka berinteraksi dengan mereka dan mereka bisa menerima kita, saya pikir yang luar biasa dari teman-teman Papua adalah bagaimana mereka kemudian bisa menerima kita dengan sangat bagus dan sangat kuat relasinya. Itu Mas. Jadi saya dengar pengalaman pertama di Timika itu sempat ditolak gitu Pak ya. Betul, jadi saya sempat kaget juga waktu itu ketika saya datang pertama kali, kemudian sudah ada kejadian pengeboman di PLN di Timika di Moses Kilangan itu. Kemudian kita ketika menginap di malam pertama di Pasar Swada itu sudah terjadi ada konflik antar beberapa orang luar di situ. Kemudian hari pertama kita masuk kerja sudah udah dikebuki dengan kata-kata yang keras itu. Kurang lebih begini ketika saya ingat itu, ada salah satu kepala suku dari 7 suku itu yang mengatakan, untuk apa lagi nih konsultan datang ke kita? Jadi Bapak itu sebagai konsultan waktu ke sana. Apa kamu datang mau mencuri makan uang makan kita punya uang kah? Konsultan datang sini dan tidak ada tidak ada perbedaannya begitu. Ya, tapi waktu itu saya paham betul ya, artinya butuh proses adaptasi, bagaimana kita bisa membuktikan kepada mereka bahwa kita tidak ada kepentingan lain kecuali bagaimana membantu mereka berinteraksi dan bersama mereka, dan akhirnya happy ending ketika akhir tahun kami harus pulang ya. Ada beberapa teman teman Papua yang mereka langsung ke wakil sekretaris eksekutif minta kita langsung tanda tangan kontrak, pulang boleh tapi harus kembali. Jadi mereka tidak rela untuk harus berpisah. Iya. Kemudian mereka udah minta ke kita untuk kembali, tapi memang sayang kita belum bisa memenuhi permintaan mereka. Tapi saya yakin ada satu teman dari salah satu suku Mei, dia bilang bahwa kapanpun orang seperti Pak Pras ini dibutuhkan Papua. Saya yakin suatu saat pasti akan kembali. Dan betul apa yang dia katakan itu. Waktu itu saya ada di Timika, salah satu teman dari fasilitator lapangan mengatakan begitu, betul. Kemudian tahun 2016-2017 saya kembali, tapi tidak ke Timika tapi ke Bintuni. Dan di Bintuni pun ketika saya berpamitan pulang, sekian banyak orang itu ketika saya pamit, mereka tidak mau terima salam jabat tangan saya. Mereka tidak rela. Nah, dia bilang, kenapa kamu tidak mau saya harus jabat tangan untuk saya mau pulang? Tidak Pak, kalau saya jabat tangan Pak Pras pulang berarti Pak Pras tidak akan kembali. Tapi kalau saya tidak jabat tangan Pak Pras,
Pasti saya akan pasti kembali. akan kembali. Tidak tahu nanti kapan saya akan ke Bintuni atau ke tanah Papua yang lain. Iya. Gitu ceritanya yang menarik. Menarik ya. Jadi LPMK tadi itu apa kepanjangannya Pak? LPMK itu lembaga pengembangan Amumi Kamuru ya. Ya, Jadi sebuah lembaga tripartit antara Freeport dengan LPMK dan Pemda Kabupaten Mimika. Jadi mereka melakukan pengembangan dana dari PT Freeport, kemudian pengelolaannya program ada di LPMK bersama dengan pemerintah Kabupaten Mimika. Dan mereka mengembangkan 7 suku dan kebetulan di sana ada di bidang ekonomi, kemudian ada pendidikan dan kesehatan ya. Kebetulan saya ada di konsultan di bidang ekonomi. Iya. Pengembangan ekonomi di 7 suku. Iya, ini menarik ini kan soal ekonomi ini kan selalu menjadi topik hangat gitu kan, dan selalu menjadi lahan suburnya konflik gitu kan, potensi konflik. Jadi selama sebagai konsultan ekonomi di LPMK mungkin ada upaya apa yang sudah dilakukan di masyarakat di sana, atau kegiatan-kegiatan untuk pengembangan masyarakatnya seperti apa untuk program di sana, Pak? Sampai saat ini saya masih ada beberapa kontak ya, berhubungan dengan beberapa teman yang ada di Timika, di Kabupaten Mimika, dan memang LPMK terus berkembang. Bahkan sekarang sudah menjadi yayasan dan program-program yang dikembangkan pun menurut saya skalanya sudah meluas begitu ya. Tidak hanya skala-skala kecil, tapi ada skala-skala besar yang sudah dilakukan, dan tentu saja ini kabar baik buat masyarakat di sana. Namun waktu saya ada di sana, saya mengembangkan beberapa pengembangan ekonomi di sana, terutama saya melihat bahwa apapun yang akan mereka lakukan di bidang ekonomi, tetapi kalau dari sisi pengelolaan ekonomi rumah tangga mereka itu belum tertata dengan baik, belum dipahami dengan baik, belum dikelola dengan baik, berapapun dana yang dikeluarkan untuk pengembangan ekonomi itu pasti akan mengalir saja dan hanyut, hilang begitu. Waktu itu saya mencoba melihat satu titik celah yang harus ditutup, yaitu tentang pengelolaan ekonomi rumah tangga di sisi masing-masing keluarga komunitas di setiap suku. Karena memang ini harus dikuatkan begitu. Kalau kita berbicara tentang manajemen usaha, kemudian kita bagaimana mengembangkan bisnis dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi ekonomi rumah tangga mereka tidak terkelola dengan baik, maka apapun yang dilakukan dalam skala besar juga tidak akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu waktu itu saya mencoba mengakses gitu ya, melihat bahwa sebenarnya mama-mama di pasar swadaya waktu itu, mereka itu memiliki perputaran uang yang besar, bahkan per hari bisa ratusan ribu. Tapi kemudian ketika saya cek, kemudian saya berkunjung ke rumah mereka, bagaimana kondisi rumah mereka, bagaimana kesehatan anak-anak mereka, bagaimana upaya-upaya membangun pendidikan mereka, terjadi ketimpangan begitu. Sebenarnya dari sisi pendapatan besar, dari sisi pendapatan tinggi, tetapi dari kondisi rumah, kondisi anak-anak, kondisi pendidikannya kurang terurus dengan baik. Nah, kemudian saya melihat benang merahnya adalah bagaimana mereka ini mengatur ekonomi rumah tangga mereka. Ternyata ketika saya observasi lebih jauh, uang mereka ini habis untuk terkonsumsi. Mereka makan nasi padang sehari bisa berapa kali. Kemudian juga mereka bisa minuman kemasan yang mahal itu berapa kali sehari. Jadi uang itu tetap habis terkonsumsi dalam bentuk makanan dan minuman dan kebutuhan yang lain yang tidak jangka pendek begitu. Jadi saya melihat ini kelemahan besar begitu ya. Mereka kemudian bagaimana saya berpikir bagaimana keuangan mereka ini harus ditata. Mereka harus bisa melihat juga prioritas ke depan untuk pendidikan anak-anaknya, untuk kesehatan, untuk kebutuhan yang lain di tingkat rumah tangga mereka. Kemudian saya bekerja sama dengan salah satu suster waktu itu, suster orang Timur Leste yang bekerja di Keuskupan Keuskupan di Timika. Kemudian kita melakukan pelatihan ekonomi rumah tangga. Memang waktu itu
reaksinya bermacam-macam kan. Dan lebih banyak ke apa ya, seperti ke penolakan ya. Mencurigai gitu ya. Ya, penolakan artinya itu tidak penting begitu. Itu kan itu zaman dulu. Itu kan kau punya kebiasaan, kita punya kebiasaan lain gitu. Kemudian ketika begitukah gitu. Kemudian kami menghadirkan salah satu tokoh, seorang ibu yang kami melihat dia mulai mengatur ekonomi rumah tangganya, dia mulai menabung, kemudian untuk menyekolahkan anaknya, kemudian anaknya juga sudah berhasil. Kemudian ini kita angkat sebagai contoh begitu. Tetapi mereka bisa berkilah lagi, itu kan zaman dulu, zaman kita lain lagi. Nah, kemudian salah satu suster ini istilahnya dengan geram dia mengatakan istilahnya, kau lihat orang luar datang ke Papua, mereka hanya baru berapa bulan sudah bisa makan enak, dia bisa beli apa-apa segala macam, sementara kamu begitu kan. Oke. Iya, kamu lihat kau punya rumah, kamu lihat kau punya anak, kamu lihat kau punya pendidikan anak. Nah, kemudian mereka baru mulai kemudian itu ya, karena bentakan istilahnya, ajakan yang begitu keras itu. Sementara kamu hanya uang, kau punya uang hanya kau buat makan saja. Okay. Cuma jadi kentut, jadi sangat-sangat keras waktu itu menurut saya. Tapi saya pikir karena seorang biarawati ya, dia punya istilahnya, punya wibawa yang berbeda. Kemudian mereka mulai berpikir, begitu kah. Nah, kemudian ketika program dari LPM ini menawarkan kalau mereka bisa menabung, kemudian mereka akan menambahkan istilahnya permodalan mereka untuk perputaran usaha mereka, baru mereka berpikir. Kemudian mereka memang kemudian ada 180 mama-mama di Sukume waktu itu, hampir 80%. Kemudian mereka membuka rekening tabungan. Kemudian mereka setiap saat ada uang mereka masukkan ke tabungan dan sebagainya. Ketika mereka jual babi juga masuk ke tabungan. Itu yang membuat istilahnya awal mereka bisa mengelola ekonomi rumah tangga mereka. Ya memang, tapi kemudian bapak-bapak yang ada istilahnya tidak terima itu karena mama-mama pulang hanya tinggal bawa bama untuk persiapan makan dan kebutuhan yang lain. Nah, bapak-bapak ini ketika mereka butuh uang untuk beli rokok kah atau untuk minum lah, mereka bingung, ini uang sudah tidak ada katanya di bank, siapa yang ngajari? Mereka sebut saya dan mereka maki-maki saya, kau ajari perempuan untuk injak laki-laki kah, dan sebagainya. Jadi ini memang butuh komunikasi ya. Di satu sisi kita pengen istilahnya memberikan edukasi kepada mereka, memang tidak hanya bisa satu sisi, hanya ke ibu-ibu atau ke mama-mama, tapi juga harus ke bapak-bapak. Tapi memang butuh proses, kemudian proses itu berkembang dan akhirnya bapak-bapak pun paham. Kemudian mama-mama juga bisa berjualan di rumah. Bahkan mereka berseloroh begitu, mama boleh jual apa saja kecuali rokok. Kalau rokok saya yang hisap. Jadi akhirnya mereka sadar dan mereka mendukung mama-mama ketika ketika pasar swadaya terbakar begitu. Dan rusak, dan kemudian juga bapak-bapak ini istilahnya mulai terlibat untuk membantu perbaikannya, dan mereka mendukung mama-mama untuk berjualan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang bagus. Dan saya dengar, saya lihat program itu terus berkembang. Dan saya mendapat informasi berapa tahun kemudian pun uang tabungan per suku udah sekian miliar dan sebagainya. Walaupun memang nanti ketika di akhir tahun mereka harus pulang kampung, harus dimanfaatkan untuk Natal dan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Ya tidak apa-apa, artinya ini proses mereka berdinamika untuk mampu mengelola ekonomi rumah tangga mereka dengan baik. Ya, itu Bang Pascal. Ini saya pikir ini langsung ke titik nadir atau apa ya kata ini kan, artinya ini karena begini Pak, menurut saya ya masalah paling klasik di Papua itu ya soal pengelolaan keuangan rumah tangga itu, karena kita melihat masalah-masalah seperti katakan Aibon ya, katakan miras, katakan hal-hal seperti ini, karena uang saya melihat tidak tahu ya pandangan teman-teman yang lain seperti apa gitu kan. Saya melihat uang ke Papua itu banyak gitu kan, mengalir ke Papua banyak. Cuman bagaimana pengelolaannya? Nah, kelemahan di pengelolaan akhirnya uang banyak. Bingung mau ngapain ini uang gitu ya. Iya. Itu yang memang menurut saya harus diperhatikan juga ya. Artinya memang
sebenarnya banyak kesempatan di Papua untuk bisa dikembangkan. Karena memang menurut saya juga harus uang besar, uang banyak berputar di Papua harus diimbangi dengan istilahnya pengembangan kapasitas mereka untuk bisa melakukan beberapa budidaya yang mereka bisa kembangkan, entah itu di ternak babi, entah saya juga melihat kemarin sudah ada perkembangan beberapa tahun yang lalu, bahkan sudah peternakan ayam petelur sudah besar ada di beberapa tempat di Papua yang dikelola oleh teman-teman Papua, karena saya melihat bahwa tanah Papua juga menjadi lahan subur untuk proses perdagangan. Artinya sementara ini kan banyak kebutuhan-kebutuhan didatangkan dari luar. Sementara sebenarnya potensi besar mereka ada. Sehingga mereka bisa mengembangkan sendiri. Misalnya kebutuhan daging ayam, kebutuhan telur ayam, kebutuhan daging sapi misalnya, itu bisa diadakan di sana. Artinya uang-uang perputaran itu bagaimana bisa berputar di dalam Papua sendiri, dengan berinvestasi di beberapa kebutuhan yang pokok yang mereka sementara ini datangkan dari luar. Iya, artinya juga ini bisa mengurangi tingkat ketergantungan mereka kepada istilahnya kebutuhan pokok dari luar. Ya memang ada beberapa misalnya seperti beras. Itu kan hanya ada di beberapa tempat ya, dataran rendah seperti Merauke atau di tempat-tempat yang lain. Tetapi untuk kebutuhan yang lain, pertanian yang lain, saya pikir bisa disuplai dengan berinvestasi dan mengembangkan kapasitas mereka untuk mereka bisa memproduksi dan berbudidaya di sana. Keren ya. Menarik ini. Kalau kita berbicara soal soal ketergantungan ke produk-produk dari luar gitu kan, itu berarti kita menyentuh ke ranahnya pemerintah gitu kan. Artinya tidak ada salahnya sebenarnya ya kelalaian pemerintah juga untuk tidak memberikan edukasi, tidak mendampingi gitu kan untuk masyarakat untuk bagaimana mereka mereka berkreasi gitu ya, atau mereka mungkin difasilitasi dana atau pengetahuan gitu ya untuk mereka bagaimana untuk membudidayakan gitu ya. Ya, salah satu program yang kemarin kita inisiasi dan saya mendengar sekarang masih berjalan, itu ada pengembangan service center dan trading sebenarnya dengan AC maintenance itu di Bintuni. Artinya memang ada satu perusahaan dari sana yang kemudian mengembangkan anak-anak muda di sana untuk kemudian mempunyai satu bisnis AC maintenance. Artinya antara entah itu rumah perorangan atau rumah dinas pemerintahan atau perusahaan-perusahaan ada di sana, mereka bisa menggunakan jasa anak-anak di sini. Mereka juga bisa pemasangan, bisa servis, bisa maintenance. Ini yang memang kemudian kita harapkan begitu. Artinya kan memang banyak orang-orang dari luar bisa, tetapi kenapa orang-orang teman-teman di Papua tidak melakukan? Dan ternyata itu dilakukan bisa. Kemudian satu lagi itu proses garment ya, membuat kaos dan sebagainya. Kita juga mendatangkan kita melatih anak-anak ke Jawa, kemudian pulang dan mereka bisa melakukan dengan peralatan yang kita siapkan dan mereka bisa memproduksi dari jadi kita hanya bisa, yang belum ada di sana kan istilahnya pabrik kainnya, tapi ketika bahan ada di sana mereka bisa menjahit, mereka bisa memotong pola, mereka bisa mendesain dan mereka bisa menjual kaos-kaos mereka. Nah ini yang menurut saya menjadi istilahnya inisiatif baik. Kemudian ada juga di beberapa peternakan di mana di Mimika waktu itu dan sekarang saya dengar juga bisa berkembang dengan baik. Artinya ada istilahnya peternakan yang dikelola oleh teman-teman muda di Papua yang membesar. Maksudnya seperti itu. Jadi harus ada dana berputar di sana itu terinvest sehingga perputarannya ada di dalam. Tidak harus kita putar uang besar di sana tapi perputarannya keluar dan masuk menjadi barang dan uang keluar terus, jadi keuntungan ada di luar. Tapi ketika uang banyak di Papua kemudian itu terinvestasi dan berputar di dalam, itu saya pikir akan sangat mendukung untuk kesejahteraan teman-teman di Papua. Belum ada di Papua Parade Center yang kemarin saya coaching bersama mereka. Bagaimana mereka mempunyai potensi besar tentang minyak kemiri, mereka punya potensi besar tentang
madu trigona, mereka punya potensi besar ke minyak kayu putih dan sebagainya. Dan ini luar biasa. Ini teman-teman lokal, ya, teman-teman sudah mulai mengembangkan. Hanya memang ada beberapa persoalan tentang bagaimana mereka bisa menjual keluar dengan secara geografis yang jauh ini. Tapi yang jelas kalau dari sisi sumber daya alam, dari sisi kualitas pengelolaan, saya pikir akan menang dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Ya. Dan ini kalau bisa dikembangkan, mereka bisa memanfaatkan potensi lokal mereka dan bisa berkelanjutan. Itu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita bisa bekerja sama dengan mereka, bermitra dengan teman-teman di sana untuk bisa membantu proses pemasarannya dan sebagainya. Ini sebenarnya yang sebenarnya Papua butuh ya. Saya tidak tahu pandangan teman-teman seperti apa, tapi menurut saya sendiri pemberdayaan masyarakat lokalnya itu jauh lebih penting dibanding kita berbicara tentang politik, berbicara tentang hal-hal yang di luar dari sebenarnya yang tadi Pak Pras ceritakan. Saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting untuk harus kita lakukan untuk masyarakat lokal, terutama soal edukasi, soal bagaimana untuk mengatur keuangan rumah tangga, terus bagaimana memberdayakan orang muda lokal di sana untuk memanfaatkan sumber daya alamnya ya, untuk kemandirian secara ekonomi ataupun apapun itu. Nah, ini menarik nih Pak, dari kita sering mendengar begitu kan, stereotip negatif yang dialamatkan ke teman-teman Papua gitu kan. Wah, kamu itu malas, kamu itu bodoh, kamu itu suka mabuk-mabukan atau apa gitulah, atau taunya hanya mempersuang gitu. Ini stereotip negatif yang sering kita dengar. Nah, ini terkait dengan Pak Pras tadi, beberapa upaya-upaya yang sudah dilakukan gitu kan. Nah, ini kira-kira letak kesalahannya ada di mana? Apakah teman-teman di luar yang keliru untuk mengatakan ini, atau ini memang ada dan sedang diupayakan untuk kita luruskan itu, atau seperti apa nih Pak? Ya, kalau saya melihat memang mungkin pemberitaan yang tidak seimbang ya. Artinya bahwa stereotip itu harus dilawan. Nah, dilawannya seperti apa? Kalau menurut saya baik itu dengan pemerintah atau dengan CSR perusahaan atau dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang lain untuk bisa memunculkan champion-champion lain yang memang mereka berhasil di bidangnya, entah di pendidikan, entah di bidang pengembangan ekonomi, entah di sosial budaya dan sebagainya, yang harus diangkat juga. Bahwa stereotip itu ada, bahwa stereotip ada anak-anak Papua yang dianggap malas, anak-anak Papua yang dianggap mabuk, anak Papua yang dianggap temperamen dan sebagainya. Memang ada, tetapi bahwa ada juga teman-teman Papua yang berhasil, kemudian teman-teman Papua yang tekun di pendidikan, di bidang ekonomi, kemudian di bidang sosial dan budaya. Hanya keseimbangan bagaimana berita ini diangkat itu yang menurut saya butuh Mas Fasil, sekali butuh dieksplor, butuh diangkat supaya champion-champion itu terlihat dan bisa mempengaruhi generasi muda Papua yang lain. Bahwa stereotip itu bisa dikalahkan, bahwa stereotip itu butuh waktu untuk bisa dihapus begitu. Kalau saya melihat itu memang kalau stereotip itu ada, tetapi bahwa ada teman-teman Papua lain yang berhasil dan mempunyai dedikasi yang baik untuk komunitasnya, itu tetap ada. Dan champion-champion ini yang butuh diangkat supaya generasi muda Papua yang lain termotivasi dan tidak tertutup mata dengan stereotip yang sudah ada dicap mereka begitu. Saya ada satu teman di Bintuni, Manibui Korano, yang menurut saya itu sangat pemuda yang sangat luar biasa. Mereka sampai saat ini dia menggeluti untuk nelayan tangkap kepiting dan sebagainya, dan mereka terus berkomunikasi dengan kita dan menjual keluar dengan sangat luar biasa. Dan saya pikir ini seorang generasi muda yang produktif, yang menurut saya mungkin jarang diangkat oleh
oleh apa namanya komunitas yang lain itu bisa menjadi apa stereotip baru Iya, iya. teman-teman Papua di pada umumnya lah Iya, iya. gitu. Jadi contoh-contoh Jadi teman-teman. saya pikir banyak contoh-contoh. Ada beberapa success story di Timika, anak-anak muda yang mereka berhasil beternak dengan skala yang besar. Hanya bahwa itu kurang diekspos. Ya, hanya itu butuh diekspos dan champion-champion ini terdengar ke generasi-generasi Papua yang lain. Iya, iya, Saya pikir itu penting, kalau sekali. Benar. Oke. Menarik ya. Jadi teman-teman di luar yang tidak pernah ke Papua gitu ya, ayolah datang ke Papua. Kalau mau tahu Papua yang sebenarnya seperti apa gitu ya Pak ya, kira-kira. Iya. Jadi kita ini media-media yang selama ini kita saksikan, katakan media-media elektronik seperti televisi, apa kan memberitakannya hanya konflik-konflik gitu kan, Papua konflik, Papua demo lagi, Papua ini. Ini kan akhirnya membentuk cara pandang teman-teman yang tidak pernah ke Papua, mengatakan bahwa Papua itu tidak aman untuk kita datang atau kita ini ya. Ya, saya sudah beberapa kali ya, walaupun hanya di beberapa tempat, tetapi tidak tahu bagaimana atau kenapa saya selalu ada kerinduan untuk kembali ke Papua. Wow. Dan saya yakin satu-satu pasti saya akan kembali mereka, dan mudah-mudahan saya bisa berinteraksi dan juga berkontribusi lagi ke teman-teman di Papua. Saya tidak tahu seperti kenapa begitu ya, tapi ketika waktu itu saya ke Timika, kemudian berinteraksi mereka selama beberapa lama begitu, kemudian pulang saya pengen kembali lagi, ternyata saya dapat kesempatan untuk kembali ke Bintuni. Sampai saat ini saya masih pengen. Artinya bahwa stereotip itu ada, dan itu tidak menjadi halangan buat kita untuk berinteraksi mereka dan berkontribusi kepada mereka. Karena yang penting buat saya tidak ada kepentingan kita yang mau datang ke mereka, dan saya yakin itu bisa mereka terima dengan baik. Berkaitan dengan pengembangan, mungkin lebih banyak di Timika ya Pak ya? Ya, di Timika, kemudian ke Bintuni sekarang di Merauke. Di Merauke, tapi lebih ke via online ya. Via online. Masih pandemi itu. Iya. Berarti ada rencana untuk ke Papua lagi nanti Pak ya? Ya, mudah-mudahan ada undangan. Iya. Gabung bersama mereka lagi. Iya. Ya, kira-kira hal apa yang menarik begitu kan? Dari awal kan Bapak datang ke proses ke sana, sempat katakan diintimidasi lah, katakan seperti itu. Kenapa perilaku seperti itu kok Pak Pras masih mau ke sana gitu ya? Iya. Yang tadi saya sampaikan, jadi saya ada kerinduan begitu. Saya susah menjawabnya kenapa saya tetap masih pengen kembali ke sana, berinteraksi dengan mereka gitu ya. Karena saya tidak tahu persis kenapa. Makanya tadi saya ceritakan ketika di Timika, walaupun ada awalnya kita ada seperti tekanan begitu ya. Tapi kemudian ketika berinteraksi langsung dan mereka mau menerima, dan bahkan mereka meminta kita tidak bisa kembali, tidak boleh pulang dan harus kembali ke sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya kembali dari Bintuni, tidak ada satupun teman-teman di sana yang mau berjabat tangan, karena katanya kalau saya berjabat tangan berarti saya merestui Pak pulang, dan mereka saya masih pengen ketemu. Tidak tahu atau karena itu, atau kalau saya sih merasakan bahwa ada kedekatan, artinya saya ingin berkontribusi ke masyarakat Papua sejauh saya bisa membantu, sejauh saya bisa berkontribusi kepada mereka, seperti selama ini saya lakukan gitu. Kalau misalnya masih ada kesempatan, baik, saya akan tetap memberikan waktu, tenaga buat mereka. Artinya ini juga undangan buat teman-teman yang lain, ketika ada kesempatan, ketika ada undangan, ketika ada permintaan datang, ya jangan ragu-ragu untuk bersama mereka membangun bersama Papua. Ya memang di awal mungkin ada kesalahpahaman, tapi itu salah satu proses ya, dinamika kita beradaptasi. Tapi ketika sudah terjalin hubungan yang baik, interaksi yang baik, yang positif, dan saling kepercayaan, saya pikir itu yang membuat saya pengen kembali ke sana. Ketika sudah terjalin itu sudah sudah ada kedekatan dengan hati yang dekat, saya pikir itu menjadi modal awal untuk kita bisa berinteraksi dan berbagi dengan mereka, dengan teman-teman di sana.
Ya itu ya teman-teman ya. Kata orang bijak apa ya, don't just by cover ya Pak ya. Don't just by cover. Jadi itu like from the cover. Jadi benar, karena kalau memang waktu saya awal kadang itu memang seperti apa ya, teman-teman di Papua seperti yang apa istilahnya badan tegap gitu, Iya, iya. kemudian apa istilahnya muka yang apa Sangat gitu. ya. Sorot Tapi teman-teman yang ketika, tajam. ya, tapi ketika kita bertemu mereka dan berbicara hati ke hati, Oke. ya akhirnya mereka nyambung dan akhirnya mereka apa istilahnya welcome juga. Oke. Siapapun yang datang untuk apa bersama mereka membangun Papua. Ya ya. Intinya kalau tujuannya baik pasti diterima ya Pak ya. Ya walaupun tetap butuh adaptasi dan sebagainya, itu kan Benar. sebuah proses dinamika ya. Benar, Ya. benar Pak. Menarik Pak ya. Apa ya? Dari kesekian banyak pengalaman itu sebagai perantau gitu kan, mungkin pengalaman sebagai perantau ini kan saya mengamati ini juga jadi masalah tersendiri gitu untuk teman-teman muda Papua seperti saya lah, katakan seperti itu karena apa namanya, seperti ketika kita berada di lingkungan baru kita cenderung untuk menutup diri dengan lingkungan, tidak terbuka dengan masyarakat setempat. Nah itu mungkin apa harapan dari Pras untuk teman-teman muda Papua di perantauan. Ya. Baik, memang saya melihat ya ada kecenderungan Iya. ketika teman-teman Papua ada di luar Papua, entah itu di Jawa, entah itu di Kalimantan, di Sulawesi atau di Sumatera, banyak berinteraksi di Jawa, itu cenderung tertutup. Iya. Ya, saya tidak tahu persis karena apa. Namun kalau diminta himbauan atau ajakan, menurut saya apa istilahnya lebih terbuka. Iya, iya. Jadi artinya tidak semua orang apa istilahnya mencap teman-teman muda Papua itu seperti stereotip yang sudah tertanam Yang negatif lah, negatif tidak ya. tentu. Jadi ketika kita bisa apa istilahnya menempatkan diri, Oke. kita terbuka dan berinteraksi dengan teman-teman di luar Papua, saya pikir itu lebih baik. Artinya bahwa ketika kita bisa diterima di suatu tempat, maka kita akan mendapatkan hal-hal positif lebih banyak di sana. Entah itu secara sosial, secara budaya, secara ekonomi, mungkin juga pendidikan dan sebagainya. Itu saya pikir langkah yang paling baik. Artinya kita jangan menutup diri dan apa istilahnya berprasangka seperti apa, mencap stereotip kita seperti apa, tidak. Tidak semua orang mencap seperti itu. Banyak orang baik di luar yang mau menerima kita terbuka dan bisa berinteraksi dengan baik. Wah, menarik ya. Ini kan sebagai pengalaman gitu ya, ketika berkontak dengan orang dengan latar belakang budaya yang beda, ras yang berbeda seperti katakan seperti di Papua. Nah, kira-kira apa pengalaman atau pengetahuan tersendiri menurut Kak Pras ini juga untuk teman-teman yang merantau juga sih? Ya, menurut saya ada apa istilahnya, kalau di Jawa terutama ya, kan apa istilahnya, orang bilang kayak halus begitu ya. Ya mungkin teman-teman baik untuk apa istilahnya menempatkan diri, artinya memahami juga budaya-budaya di mana teman-teman tinggal, entah itu di Jawa, entah di pulau-pulau yang lain. Yang penting pelajari dulu budayanya di sana seperti apa. Ketika kita sudah bisa mempelajari budayanya, saya pikir kita akan lebih mudah untuk masuk dan berinteraksi. Karena orang Jawa itu ada pepatah mati, kalau di pangku itu mati. Artinya kalau apa istilahnya kita bisa masuk, mengangkat, menyentuh hatinya, itu orang Jawa udah apa istilahnya ya, seperti apapun yang kita minta semua diberikan. Istilahnya susah dijelaskan memang kalau di pangku mati itu apa istilahnya. Kalau kita bisa mengangkat mereka gitu ya, bisa menyentuh hatinya, itu pasti semua akan berjalan dengan baik. Hampir sama juga seperti kita ketika saya di Papua, bisa menyentuh hati mereka, memastikan bahwa kita akan apa istilahnya bersama mereka tanpa kepentingan yang lain tertentu. Mereka welcome dan apa istilahnya ya baik-baik saja. Apapun yang mereka punya ketika dibutuhkan pasti mereka berikan tanpa. Mereka pernah ada salah satu kepala suku di Amung itu sampai menyampaikan kalau Pak Pras ada sesuatu, misalnya mau dibunuh atau ada permintaan apa, silahkan masuk ke kampung kami. Dan sampai segitunya, artinya ketika Pak Pras nanti apa istilahnya misalnya
orang tersebut meminta nyawa saya begitu, Oke. dia menyampaikan bahwa ada warga saya yang akan menggantikan nyawa Pras. Sampai begitu juga kan? Sampai segitunya, Artinya ketika kita sudah bisa meyakinkan, itu saya yakin juga berlaku di banyak budaya yang lain. Artinya ketika teman-teman Papua, muda Papua ada di luar, ada di perantauan, dan kita bisa berlaku seperti itu, mengetahui budaya dan bisa istilahnya bersatu dengan mereka, saya pikir juga yang lain akan welcome. Dan membantu apapun yang kita butuhkan. Benar Pak. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kita ini cenderung karena memang kadang tidak hanya karena mungkin termakan dengan omongan-omongan atau stereotip gitu ya tentang mungkin karena fisik gitu ya, tapi ini juga tanpa disadari seperti tanpa disadari juga kita mengamini hal itu gitu kan, bahwa itu benar gitu. Tapi kan Pak Pras mengatakan bahwa ya tidak semua orang, teman-teman di luar sana yang beranggapan seperti itu. Nah, yang ya ditunjukkan ya seperti tadi kan stereotipnya gitu kan, kelebihan kita yang positif ya, stereotip positif itu yang harus di-expose, dan ya itu akan dengan sendirinya akan meruntuhkan anggapan negatif atau yang dia dialamatkan oleh teman-teman di sana gitu Pak ya. Ya, dan satu lagi nih Bang Pascal, jadi ini yang harus ditekankan menurut saya. Yang penting artinya jangan selalu merasa bahwa kita inferior. Kalau ketertutupan selama ini saya melihat karena kita merasa inferior. Teman-teman merasa inferior. Saya pikir itu tidak perlu dibikin karena setiap orang punya kelebihan. Setiap orang punya kemampuan lebih, dan kita pasti punya kelebihan tertentu di sini. Bagaimana tadi potensi kita, kemampuan kita asah. Kalau kita waktu berada di luar berarti istilahnya kita sedang belajar sesuatu. Ya istilahnya kita tidak perlu inferior, bahwa kita saya di tempat tertentu. Jangan merasa inferior, tapi yakin bahwa saya punya kemampuan dan saya dalam posisi belajar. Bagaimana saya mengoptimalkan kemampuan saya untuk belajar, dan akhirnya nanti bisa kembali ke tempat kita untuk kita manfaatkan bersama komunitas kita. Artinya ya memang ada kemampuan, tapi karena kurang percaya dirinya itu kan nggak ada ya, akhirnya ya sudah semua kemampuan itu akhirnya terkubur dengan sendirinya. Kalau misalnya kita punya kemampuan, misalnya istilahnya kita punya skill gitu ya, misalnya bidang olahraga tertentu seperti sepak bola kan, teman-teman Papua dikenal di situ, atau kita punya kesenian tertentu yang kita bisa pamerkan dan segala macam. Saya pikir setiap orang punya potensi, dan bagaimana potensi tersebut istilahnya kita manfaatkan untuk mengangkat istilahnya harga diri kita di dimanapun tempat kita berada. Benar. Menarik ya. Inferior dan tetap percaya diri. Menarik nih Pak. Mungkin ini bagian dari pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya, mungkin apa pandangan Bapak begitu untuk harapan lah untuk teman-teman di Papua begitu kan, apa yang sudah dirintis di sana, dan mungkin kedepannya berharap Papua seperti apa yang ada dalam benaknya Kak Pras itu seperti apa kira-kira? Kalau saya itu harapannya memang teman-teman di Papua bisa mengeksplorasi potensi alam yang ada, dalam kerangka berkelanjutan ya. Keberlanjutannya, sustainability-nya terjaga, misalnya di Bintuni dengan teluknya, dengan kekayaan mangrove-nya, dengan kepitingnya, dengan aneka hayati di sana bisa diangkat bahkan sampai ke wisatanya juga ya. Kemudian kalau seperti di Merauke juga bagaimana potensi sumber daya alamnya yang begitu hebat di sana bisa dikembangkan. Artinya di Timika juga demikian dengan istilahnya kebun sagunya yang sangat luas ya, berjuta-juta hektar misalnya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam itu dengan kemampuan kita. Makanya saya sangat berharap, punya mimpi ketika teman-teman muda Papua itu belajar di luar sana, keluar dari Papua ya sebisa mungkin mendapat ilmu yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya untuk bisa mengembangkan dan mengelola kekayaan itu, sehingga kesejahteraan bisa dicapai dan tidak harus dengan segala macam konflik yang selama ini harus dijalani.
Itu Bang Oke. Pascal. Saya berharap saya masih bisa berkontribusi untuk teman-teman di Papua. Oke, terima kasih Kapan banyak dan Pak. gimana? Wow, luar biasa ini. Jadi itu ya, ini menjadi pelajaran penting untuk kita semuanya bahwa khusus untuk teman-teman Papua atau siapapun ya, untuk pengalaman dari Kak Pras sendiri, oke lah kita boleh menaruh persangka buruk gitu kan dengan orang-orang baru, tapi jangan itu berlarut-larut atau itu menjadi cemburu buta begitu, jangan ya. Ada orang yang punya niat baik, ada orang yang punya hati untuk benar-benar serius untuk membangun begitu ya. Jadi ya kita tidak serta-merta untuk menolak ataupun kita terbuka untuk mempelajari ya, belajar dengan hal yang berbeda, memperkaya diri dengan skill, dengan kemampuan yang lainnya ya. Untuk teman-teman yang merantau, esensi dari merantau itu sudah lebih banyak belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada itu untuk memperkaya diri ya, karena ilmu pengetahuan saya pikir di Papua juga ada ya Pak ya. Oke, Esensi banyak dari sekali ya. Bisa dari universitas-universitas besar yang ada di Papua sudah banyak mengembangkan apa namanya kompetensinya, teknologi tepat guna dan sebagainya, sudah banyak dikembangkan di sana. Bisa bekerja dengan Unipa, dengan universitas besar yang lain. benar. Oke. Jadi ya kalau memang itu sudah ada di sana, untuk apa kita harus merantau gitu kan Pak ya? Itu kan. Betul kan, karena banyak sumber daya alam yang sudah menunggu kita olah kesejahteraan komunitas teman-teman Papua di sana. Iya ya. Jadi itu ya. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada, bersyukur karena kita berkesempatan untuk mengakses pendidikan di luar daerah dengan kultur budaya yang berbeda. Ayo kita memperkaya diri, kita belajar dengan orang yang berbeda. Saya pikir kalau untuk teman-teman khusus, ini pesan khusus untuk Jogja ya, untuk teman-teman mahasiswa Papua di Jogja, ayo membuka diri. Dan saya pikir Jogja itu ilmu pengetahuan berhamburan di jalanan gitu ya. Tinggal siapa yang mau memungutnya, yaitu ya. Kalau menurut saya teman-teman di luar teman-teman muda Papua yang ada di luar Papua bisa menjadi agensi ya, kayak semacam ini saya selalu berbicara di bidang ekonomi ya. Ada banyak kekayaan Papua di sana yang bisa kita bisa kita kembangkan. Kita bisa menjadi salah satu pemasar di mana kita berada dari produk-produk dari sumber daya alam misalnya yang bisa kita kembangkan. Misalnya dari Merauke kemarin ada banyak produk yang berkualitas, saya bilang berkualitas, sangat berkualitas, dan itu dicari banyak orang di mana kita berada, misalnya di Jogja. Hanya bagaimana kita memanfaatkan itu untuk bisa mengembangkannya di sini, dan kita menjadi agen dari teman-teman kita atau komunitas kita yang masih ada di Papua. Jadi salah satu manfaat dari membuka diri juga itu ya Pak ya. Jadi jangan kita ambil produknya dari sana, tapi jual di teman-teman mahasiswa yang dari sana juga. Tapi coba untuk kita. Iya, sekarang kan teknologi sudah berkembang. Kita bisa berkomunikasi lewat berbagai macam media. Kemudian kita juga bisa ada banyak jaringan marketplace misalnya, atau kita juga udah banyak media pengiriman yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kita ambil dari sana curah, orang kirim ke sini, kemudian kita kemas di sini, kita pasarkan di sini. Saya yakin orang Jogja akan mudah atau lebih percaya produk-produk Papua dipasarkan oleh orang-orang Papua gitu kan. Daripada dipasarkan oleh orang lain, dan keuntungan akan kembali ke Papua. Seperti yang Kak Pascal tadi bicarakan. Saya ada satu teman yang tadi saya sebutkan dari Perano dari Pintu nih. Dia pengen itu, dia bangga karena dia bisa mendatangkan uang ke Papua, bukan membuang uang Papua keluar. Dia sampaikan tadi di Facebook itu, saya lebih bangga saya bisa mendatangkan uang ke Papua, bukan saya membuang uang Papua keluar. Itu saya pikir sebuah prinsip yang memang harus dikembangkan oleh anak-anak muda. Jadi dia menangkap kepiting, mengembangkan banyak produk di sana keluar. Dan itu kan membawa uang masuk ke Papua. Bukan membuang uang Papua keluar. Itu saya pikir harusnya lebih banyak teman-teman muda Papua yang berpikiran seperti itu. Artinya banyak produk bagus di sana, produk berkualitas di sana, dari sumber daya alam yang sangat berkualitas di sana, yang bisa kita pasarkan, bisa kembangkan di sini. Menarik Pak ya. Saya pikir itu ya Pak ya. Mungkin kita koma dulu, nanti saya ini menarik ini, kita cari waktu untuk ngobrol lagi soal bagaimana soal menyambung ke era digital ini Pak ya, soal peluang untuk
apa namanya berkaitan entah itu dengan karena di Papua sangat minim sekali ya kita melihat ya apa jualan-jualan online gitu kan, itu sangat sangat minim. Dan ini juga kita melihat soal persaingan di era digital ini ya Pak ya, untuk generasi muda ini mungkin kita cari waktu lagi. Jadi salah satu tema. Iya, salah satu tema lagi. Artinya saya senang juga ada satu anak muda Amungme yang dia dulu pernah kuliah di Bandung. Dia kuliah di Bandung dan sambil berwirausaha. Iya. Ya, itu saya pikir sebuah apa istilahnya, sebuah pemikiran, sebuah apa ya, tindakan, sebuah apa istilahnya, keberanian untuk bisa mengeksplor kemampuan mereka. Nah, kalau sekarang di era digitalisasi bisa mengeksplor itu bisa lebih luas, lebih apa namanya, lebih bernilai lagi saya pikir. Menarik nih Pak, mungkin next moment lah katakan seperti itu ya. Kita cari waktu lagi untuk bicara mengupas tentang potensi yang ada, bagaimana teman-teman muda Papua di luar Papua bisa menjadi agen untuk proses apa namanya, jaringan marketing buat teman-teman komunitas di Papua. Baik, mungkin ada pesan-pesan apa yang mungkin dari ngobrolan kita mungkin untuk teman-teman di sana atau teman-teman yang ada di sini untuk Oke, tentu teman-teman muda Papua yang masih ada di Papua, entah belajar di Papua atau berwirausaha di Papua, percayalah banyak sumber daya alam di sana yang dikaruniakan oleh Tuhan, yang siap menunggu untuk kita olah dan memberikan kesejahteraan buat kita dan masyarakat Papua pada umumnya. Dan teman-teman yang ada di Jogja dan di luar Papua yang masih belajar, manfaatkanlah waktumu apa istilahnya untuk belajar sebaik-baiknya, karena banyak komunitas warga Papua yang menunggu apa yang kita peroleh dari luar Papua. Terima kasih. Baik ya, terima kasih Kapras, luar biasa ya. Jadi itu apa namanya tadi ngobrolan kita ya tadi di mungkin pesan terakhir itu sebagai penegasan begitu ya dari obrolan kita panjang tadi. Dan silahkan teman-teman simpulkan sendiri, dan yang ambil yang baiknya dan yang kurang berkenan di hati teman-teman monggo silahkan ditinggalkan. Dan mungkin untuk teman-teman ini, untuk teman-teman di Jogja ya, kalau mau ngobrol tentang Papua lebih banyak lagi, saya pikir Kapras ini punya pengetahuan banyak dan punya pengalaman banyak. Dia sangat prihatin dengan Papua, dan dia punya banyak, saya pikir banyak solusi konkret yang bisa ditawarkan untuk teman-teman muda Papua yang ada di sini ya. Itu silahkan langsung datang saja di Omah Nongkrong ya, Omah Nongkrong Berbah. Itu sebelum Lava Bantal ya, sebelum Lava Bantal di apa namanya, di googling juga bisa. Nanti di googling, nanti di googling aja ya, Omah Nongkrong, itu tanya Pak Pras, itu tempatnya. Silahkan, ini apa lingkungannya seperti apa, tempat untuk nongkrongnya seperti apa, silahkan dilihat sendiri, sangat nyaman untuk kita berdiskusi. Jadi silahkan datang kalau mau tanya lebih banyak tentang Papua, kalau mau berdiskusi lebih banyak tentang Papua, silahkan datang langsung dan ngobrol dengan beliau pasti welcome untuk siapapun. Saya pikir itu, terima kasih banyak. Terima kasih. Sorry sudah banyak menyita waktu. Bermanfaat. Terima kasih luar biasa ya. Terima kasih banyak, dan kita jumpa di momen selanjutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih. Salam Paras. Ya.